Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Espanyol. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Selamat datang sekali lagi di channel Hola GBS. Sama saya Clara, Guru Bahasa Spanyol kamu. Banyak yang tanya di Instagram atau lewat comments di sini di bawah di YouTube, banyak yang tanya, kok saya belum ngerti kapan saya bisa pakai la atau el di depan kata benda. Kemarin di video kemarin saya jelasin tentang los determinantes, ya, kata tertentu, dan itu adalah la atau las untuk yang feminin, gender feminin, sama el atau los untuk maskulin, kalau singular dan jamak. Itu udah jelas ya. Tapi banyak yang nanya, emang tidak ada aturan? Atau kenapa kita nggak bisa tahu kapan kita pakai la atau el? Pokoknya kita nggak tahu kapan kita pakai yang feminin atau maskulin. Saya coba cari dan bikin seperti panduan untuk pakai el dan la. Saya mau jelasin pertama-tama, semua bahasa itu punya aturan sendiri, dan kadang-kadang itu aturan doang, jadi kita harus ikutin benar-benar aturan. Kita nggak bisa bertanya atau tanya, kenapa ini enggak, kenapa ini ya. Kadang-kadang ini bahasanya berubah. Jadi saya sudah siapin sedikit panduan supaya lebih jelas atau lebih mudah untuk kamu kapan kamu harus pakai gender feminin atau kapan pakai maskulin. Sebelum langsung masuk ke tema, saya mau jelasin gender atau jenis kelamin dari semua kata benda. Dalam bahasa Spanyol kita bilang kata benda itu sustantivos atau nombres. Gender atau jenis kelamin sangat penting karena bisa mempengaruhi kata-kata lain di kalimat, di satu kalimat ya. Misalkan saya mau jelasin, kalau kita nggak tahu gender pelota itu bola, ya. Kalau kita nggak tahu kalau pakai gender feminin atau maskulin, itu akan rusakin atau itu akan ada mempengaruhi kayak efek negatif di semua kalimat. Kenapa? Saya mau kasih tahu kamu. Kita punya satu bola, misalkan bola tenis, ya. Apa yang kata benda itu bolanya, ya. Kalau misalkan kita mau jelasin bagaimana bola itu, kita bisa jelasin warna kuning atau bola itu berbulu, itu bukan kata benda lagi, itu kata sifat. Dan kalau kita mau jelasin apa yang bola itu, apa yang kita bisa ngapain sama bola itu misalkan bolanya loncat atau bouncing, itu baru kata kerja, actionnya ya. Jadi kita harus mengerti setiap kategori. Kita sekarang ngobrol tentang kata benda, berarti bolanya. Kita balik ke contoh ini. La pelota atau bolanya es naranja. Bolanya warna orange. Kalau kita tidak masuk la gendernya yang benar, ini akan bikin berubah ini dan naranja. Karena kata sifat biasanya adaptasi ke kata benda. Jadi kalau kita bilang bukan la pelota, tapi misalkan kita cari kata benda yang maskulin ya sekarang. Kalau kita misalkan mau bilang mobil, el coche es blanco. Di sini kamu bisa lihat kita pilih el karena emang mobil itu gender maskulin, dan kita tahu karena juga ada e di sini, dan kita harus pakai o blanco di sini karena kata sifat atau warnanya adaptasi ke kalimat
maskulin, ya. Sekarang kita lihat panduan, ya. Apa itu guidelines yang bisa kita bantu supaya kita bisa kapan la atau el, kapan maskulin, kapan feminin. By the way, ngomong-ngomong, ini video part kedua supaya kita bisa mengerti el género atau gendernya. Kalau kamu belum nonton video saya pertama yang namanya el género, yang ada di sini di atas, kamu harus nonton ini dulu, ya. Ini based in the comments yang saya terima, yang orang gak sabar pengen lebih jelas bagaimana kita pakai maskulino atau femenino. Jadi, yang mungkin dikasih tahu sama orang atau yang kita bisa baca di buku general, dikasih tahu bahwa kalau kata benda itu akhir pakai o atau e, biasanya itu kata benda maskulino atau maskulin. Dan yang dikasih tahu kalau kata benda akhir pakai huruf a, biasanya femenino. Sebenarnya betul, tapi tidak semua kata benda seperti itu. Makanya saya kemarin bilang lebih bagus kamu ingatkan semua kata, dan justru kemarin di Instagram, kalau belum nonton kamu bisa lihat Instagram juga, kita bikin banyak list tentang temanya di sekitar rumah. Di situ kamu bisa lihat vokabular baru, ya, sama udah ada artikel, jadi kamu bisa lihat kalau itu femenino atau maskulino, supaya kamu bisa mulai dengar dan mulai ingat, ya. Ada juga Instagram di sini. Oke, jadi saya tidak bisa bilang semua kata benda yang akhir pakai o atau pakai e maskulino, karena ada pengecualian. Sama-sama yang femenino. Misalkan saya mau kasih contoh. El mapa. El mapa itu peta, peta. Jadi ini satu kata yang akhir pakai a, tapi maskulino. Jadi nggak bisa bilang semuanya, ya. Atau misalkan el planeta. Planetnya. Ini juga sama. Akhirnya pakai a, tapi ternyata maskulin. Tahu nggak? Saya mau kasih tahu. Ini, semua kata ini, el mapa, el planeta, atau el clima ini artinya cuacanya. Ini, semua kata ini punya asli dari Yunani, Greek. Jadi kita nggak tahu ini aturan bahasa, mereka nggak ikutin aturan ini. Jadi supaya kamu lebih ngerti, kita lebih bagus ingatkan saya bilang di video pertama, video saya kemarin tentang el género. Tapi sekarang kita lihat langsung panduan yang kamu bisa catat. Semoga kalau kamu benar-benar pengen belajar, yang paling benar adalah kamu ambil satu notebook, satu tempat untuk tulis, kertas, terus kamu bikin tabel sendiri, karena sekarang saya akan jelasin kapan kita pakai maskulino, sedikit contoh-contoh sama maskulino dan femenino. Jadi bikin tabel dipisah, di sini tulis maskulino di kiri dan di kanan femenino. Ayo. Oke, kita langsung lihat panduan. Jadi kalau ini sebenarnya triks supaya kamu bisa mengidentifikasi semua kata yang selesai atau akhiran ada thion, sion, atau thon. Ini mayoritasnya adalah kata benda atau nombres atau substantivos yang feminin atau femininos, ya, gendernya. Jadi misalkan satu contoh, thion, sion, atau thon. Kita punya satu contoh kata razón. Razón adalah alasan, artinya alasan. Jadi ini kita tahu langsung bisa dikasih la. Karena kita tahu femenino, berarti alasan dalam bahasa Spanyol, la razón itu adalah satu kata yang feminin. Kita juga di sini punya banyak contoh conclusion, banyak. Langsung ke yang satu lagi,
felicidad. Kalau akhiran kata selesai pakai dad, seperti felicidad yang artinya kebahagiaan, berarti ini juga feminin. La, yang benar, la felicidad. Tidak ada el felicidad, ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi baca buku dan biasanya ketemu kata yang akhirannya pakai semua ini, kamu udah tahu itu mayoritas feminin. Lihat yang satu lagi. La pared. Artinya tembok dan akhirannya ed. La pared. Oke? Misalkan sekarang kalau akhirannya pakai ez, f atau eza, eza. Seperti pereza. La pereza yang artinya kemalasan. Sekarang kalau akhirannya pakai ia atau ie seperti historia, itu artinya sejarah. Ini la historia, bukan el historia, selalu feminin. Sekarang kalau selesai pakai ncia, ncia, seperti la denuncia, denuncia itu artinya keluhan. Seperti misalkan ada yang mau komplain karena banyak berisik. Jadi saya mau bikin una denuncia, quiero ponerte una denuncia. Ini artinya keluhan. Atau terakhir, kalau kata benda itu akhir pakai tud, seperti solicitud, la solicitud, artinya permintaan. Jadi kalau kita mau ajukan permintaan di pemerintah, vamos a poner una solicitud, ¿vale? Vamos a pedir una solicitud. Artinya itu ajukan permintaan. La solicitud selalu feminin. Sekarang saya akan siapin tabelnya maskulin. Silakan catat dulu. Dan sekarang kita akan lihat akhiran kata yang bisa membantu kamu supaya ingat, oh ya, kata itu selalu maskulin. Ya, kita lihat. Kalau kita lihat satu kata yang selesai pakai age, A-J-E, seperti equipaje, yang artinya barang, kita tahu ini selalu maskulin. El equipaje, barang. Ini selalu kita ngobrol, el itu singular ya. Kalau misalkan kita lihat kata yang selesai pakai an, pakai tilde, pakai en, in, on, atau un, seperti atun, yang artinya ikan tuna, kita tahu ini maskulin, el atun. Kita tidak ada sama sekali la atun. Jadi itu akan salah kalau kamu bilang ke orang, saya pengen makan, quiero comer la atun. No, el atun. Sekarang kita lihat kalau akhirannya kata adalah AR, ER, atau OR, selalu ngobrol tentang kata benda ya. Tidak, di sini tidak masuk kategori lain. Seperti misalkan kata kerja di sini tidak masuk. Mungkin ada yang, oh kok kemarin hablar. No, hablar itu kata kerja, itu beda. Ini sekarang kita ngobrol kata benda. Los nombres atau sustantivos. Misalkan yang selesai pakai AR, ER, atau OR, kita punya corredor. Corredor ini artinya pelari, orang yang suka lari. Sekarang yang selesai pakai ATE, AT, ET, atau OT. Misalkan machete. Machete artinya golok. Selalu el machete, berarti maskulino. ¿Vale? Sekarang yang selesai pakai ES, pakai aksen, seperti kata interés. Interés dalam bahasa Spanyol ada dua arti. Artinya minat, kita punya minat untuk belajar bahasa Spanyol, misalkan tengo mucho interés en aprender español, atau bisa
interest dari bank. Misalkan bunga. Saya mau beli satu mobil dan saya harus bayar kredit dan nanti bunganya 10%. Misalkan itu juga interest ya, ada dua arti. Bunga sama minat, interest. Dan yang terakhir, kata yang akhirnya pakai miento. Seperti aburrimiento. Aburrimiento itu kata benda yang artinya kebosanan. Semoga teman-teman tidak bosan sama kelas saya dan semoga video ini bermanfaat supaya kalian bisa ikutin semua list. Kita akan lanjut bikin list dan jangan lupa download semua video ini dan tolong catat dan bikin konten sendiri di rumah ya. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video. Adiós.